Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengutipan dan daftar pustaka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inazatul Fitriah, NIM 24060611093. Saya Arifatul Melia dengan NIM 240606110111. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengutipan. Pengertian umum. Kutipan adalah gagasan, ide, dan pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan disebut mengutip. Gagasan dapat diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Pengutipan adalah kegiatan mengambil kalimat atau perkataan dari karya tulis orang lain untuk memperkuat argumen, memberikan ilustrasi, atau memperjelas tulisan. Selanjutnya ada tujuan pengutipan. Yang pertama adalah memberikan dukungan pada fakta dan argumentasi. Yang kedua ada memberikan penjelasan tambahan seperti menjelaskan definisi suatu istilah atau konsep. Yang ketiga ada mencegah plagiarisme dengan mencantumkan sumber secara transparan. Yang selanjutnya ada jenis pengutipan. Pengutipan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama ada kutipan langsung, yakni mengutip ide atau konsep orang lain secara persis seperti aslinya. Kutipan langsung dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang memiliki panjang kalimat lebih dari 40 kata atau 3 baris, sedangkan kutipan langsung pendek memiliki panjang kalimat kurang dari 40 kata atau 3 baris. Yang kedua ada kutipan tidak langsung, yakni mengutip ide atau konsep orang lain dengan mengubah kata-kata dan susunan kalimat, namun tetap mempertahankan maknanya. Kutipan tidak langsung menggunakan dua teknik, yaitu parafrase dan rangkuman. Teknik parafrase adalah mengganti kata tanpa mengubah makna kalimat, sedangkan rangkuman adalah mengambil inti pokok dari suatu pernyataan dan menyampaikannya secara ringkas. Selanjutnya ada struktur kutipan yang terdiri dari koda, komplikasi, resolusi, dan orientasi. Lalu ada cara mengutip yang baik dan benar. Kutipan langsung, kutipan ditulis apa adanya, tidak diubah, dan ditulis dengan jarak 2 spasi. Kutipan tidak langsung mengambil intisari saja tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Kutipan dari kutipan, jika mengutip tulisan yang sudah dikutip oleh orang lain, maka sertakan nama pengarang, kemudian diikuti dengan kata dalam. Penulis lebih dari 2 orang, jika penulis lebih dari 2 orang, maka yang dituliskan hanya nama belakang diikuti dengan ETAL titik atau DKK titik diikuti dengan tahun terbitan. Kutipan berbahasa lain, jika kutipan berbahasa lain, asing atau daerah, kutipan ditulis secara miring. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya adalah, jika kita ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, kita harus membuat daftar pustaka. Atau mudahnya, kita harus mencantumkan sumber rujukan penelitian. Selanjutnya, tujuan daftar pustaka. Seberapa penting sih menulis daftar pustaka di karya ilmiah yang kita buat? Jadi, tujuan daftar pustaka adalah untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai dasar tulisan yang kita buat. Jika kita membuat tulisan ilmiah, tapi sumber rujukannya atau daftar pustakanya salah atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya atau biasa disebut hoax. Selanjutnya, manfaat daftar pustaka. Jika kita bertanya-tanya apakah daftar pustaka mempunyai manfaat, tepat sekali. Ada beberapa manfaat dari menulis daftar pustaka, di antaranya 1. Memenuhi etika penulisan. 2. Bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. 3. Sebagai pendukung ide seorang penulis. 4. Petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang terakhir,
referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Isi daftar pustaka. Daftar pustaka akan mencantumkan keterangan-keterangan yang menjadi sumber rujukan yang kita gunakan. Isi daftar pustaka mencakup nama penulis, judul buku, tahun terbit, nama penerbit, dan kota penerbit. Keterangan ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dari mana sumber rujukan itu bisa diakses. Kita bisa menulis daftar pustaka dari sumber yang kredibel atau terpercaya. Contohnya, jurnal, buku, karya ilmiah, website, atau hasil wawancara dari sumber terkait. Penulisan daftar pustaka juga dibuat urut berdasarkan abjad nama pengarang atau penulisnya. Berikut cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Yang ke-1, nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contohnya, Hadi Setiadi ditulis menjadi Setiadi Hadi. Yang kedua, tahun terbit. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri tanda titik. Contoh, Setiadi Hadi 2017. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Contoh, Setiadi, Hadi, titik 2017, titik cerdas belajar bahasa Indonesia. Yang keempat, kota penerbit. Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Contoh, Setiadi, Hadi, titik 2017, titik cerdas belajar bahasa Indonesia, titik Jakarta, titik 2. Yang kelima, penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Contoh, Setiadi, Hadi, titik 2017, titik cerdas belajar bahasa Indonesia, titik Jakarta, titik 2, PT, titik SCP, tulis Indo. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 memohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.